Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan AA Beraksi. Dan buat Anda yang di rumah pagi hari ini Anda bisa menghubungi nomor telepon 0215641234 atau Skype di ID kami di Mamah AA Beraksi untuk yang ingin curhat atau bertanya langsung ke Mama Dedeh. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah, saya lihat cantik-cantik semua ibu pagi hari ini. Padahal belum mandi ya, belum. Pasti mandinya kemarin ya Bu ya. Karena berangkatnya kadang-kadang ada yang dari sore ini Bu ya. Udah pada makan? Belum. Ada yang mulai dari pagi ya Bu ya. Pantesan kayak udah pada keriput semua. Tapi ini karena memang usianya udah usia keriput ya Bu ya. Mas Nabawi gimana kabarnya Mas? Mudah-mudahan rezekinya banyak dan berkah. Di sini siapa yang pengen hidup seneng Bu? Waduh, semua ibu ya. Pengen hidup bahagia? Semua ibu ya. Namanya hidup tapi pasti ada yang namanya masalah ya. Kebahagiaan itu juga nggak boleh membuat kita lupa bersyukur. Karena yang namanya hidup ada kalanya kita diberikan kebahagiaan dan ada kalanya juga kita diberikan kesedihan. Tapi kalau lagi ditimpa kesedihan, hendaknya bersabar dan tawakal. Nah pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tausiah Mamah. Temanya adalah jangan larut dalam kesedihan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maun. Wassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin. Jangan larut dalam kesedihan. Ini dunia. Dunia ini ibaratnya roda berputar. Kadang sedang, biasa, sedih. Kadang bahagia, biasa, maka kita tidak nyaman hidup. Kadang banyak duit, biasa-biasa, kadang bokeh. Kadang nangis, kadang tertawa. Ini dunia. Selalu ada kebalikannya antara satu dengan yang lain. Ini hukum alam. Sunnatullah, fitrah dari Allah. Semua manusia, tadi Abel nanya, siapa yang pengen hidupnya senang? Apakah Anda selama ini hidup ada senang selama-lamanya atau pernah merasakan susah? Pernah susah? Pasti. Kalau Anda bilang saya masuk umur hidup nggak pernah susah, pasti bohong. Semua manusia suatu saat pasti diuji oleh Allah. Semua manusia suatu saat pasti akan mendapatkan ujian dan musibah dari Allah. Masya Allah. Ya Allah, lagi senang, lagi bahagia, dek, ada permasalahan. Semua punya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua pasti suatu saat kena musibah. Tapi musibah apapun yang datang kata Allah wajib bersabar. Siapa yang bersabar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Bijaksana. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Allah ciptakan manusia. Nih, memori di sini di belakang. Yeah. Mata manusia di depan. Mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan. Mata manusia nggak kayak ikan kiri kanan, tapi di depan. Maksudnya apa? Yang sudah terlewati, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Song-song masa yang akan datang. Yeah. Jangan dipikirin terus. Contoh. Kita bawa mobil, bawa motor, masa lalu lihat spion aja, bener nggak jalanannya? Nggak bakal. Kalau terus mata kita lihat spion, bisa nabrak, bisa kacau jalanan kita. Artinya jangan lihatin masa lalu mulu, song-song masa depan. Jadi kalau kata anak-anak muda sekarang namanya move on. Jangan sedih, dipikirin aja, dipikirin mulu nggak ada gunanya. Buang waktu, buang energi, nangis lagi, merugikan diri sendiri. Tapi song-song masa depan, move on kata anak-anak sekarang. Berpikir saya masih hidup, anak saya masih hidup. Misalnya seorang istri, suaminya meninggal dunia, jangan sedih berlarut-larut.
Kenapa meninggal dunia? Salah, kita juga mau mati kok. Dulu juga nggak punya suami kok. Silahkan sedih, tapi jangan terus-terusan. Caranya bagaimana? Berdoa sama Allah. Lihat Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, dia banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan yang lebih baik. Ternyata Rasul melamar dia. Dapat suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kehidupannya lebih baik. Kemudian apa lagi? Jangan sedih kalau ada orang ngomong apa-apa. Jangan dipikirin omongan orang. Namanya kita bertetangga, kita bermasyarakat. Di mana-mana ada orang yang ngomongnya nyebelin. Iya apa iya? Iya. Jangan dipikirin si Anu juga ngomong, si Anu janda, si Anu janda. Bener. Itu awalnya sedih, tapi jangan terus dipikirin. Emang kenyataannya janda kok. Misalnya kalau suaminya meninggal, biarkan saja. Emang kenyataan seperti itu. Tapi kita berpikir bagaimana menghidupi anak-anak. Orang ngomong mah bodoh amat. Emang kenyataan. Jangan membuat kita berlarut-larut. Kemudian ngapain lagi? Lu mulai menata diri. Harus bagaimana? Kenapa kemarin kena musibah? Harusnya kemana kita melangkah? Cari orang lain yang bisa nasihatin kita. Banyak mensyukuri nikmat. Caranya bagaimana? Ketika kita kena musibah, ketika kita kena ujian, lihat orang lain yang musibahnya lebih berat daripada kita, pasti timbul rasa syukur. Kalau kita kena musibah, mikirin musibah kita, merasa paling susah, merasa paling berat, merasa paling sengsara, nggak bakal bisa move on. Tapi lihat orang lain yang musibahnya lebih berat daripada kita, pasti kita bisa bangkit. Misalnya, suami meninggal. Orang ngelawat datang. Ibu mah mending suami meninggal, anak udah pada gede. Dulu waktu suami saya meninggal, anak masih kecil-kecil. Terhibur, artinya orang lain bisa daripada kita. Yeah. Makanya kalau kita kena musibah, jangan merasa saya paling susah. Lihatlah musibah orang lain yang lebih berat daripada kita. Banyak mensyukuri nikmat. Song-song masa depan. Yakin musibah itu akan menghapuskan dosa. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasobin wala sakomin wala hazanin hatta alhamma yahumuhu ila kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa kalian, baik wabah, penyakit, kegundah gulanan hati, kesedihan hati, kecuali menghapus dosa yang lalu. Jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Yakinkan itu menghapus dosa-dosa kita. Ambil hikmah daripada musibah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 157. Orang yang bersabar dengan musibahnya, maka mereka diampuni dosanya oleh Allah, diberikan rahmat keberkahan, diberikan petunjuk oleh Allah. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu gundah gulana. Jangan. Kamu adalah orang yang punya derajat paling tinggi selama kamu orang beriman. Artinya dengan musibah mantapkan iman kita. Yuk bangkit. Song-song masa yang akan datang. Ini ujian dari Allah. Wajib lulus kita menghadapinya. Insya Allah hidup kita lebih baik masa yang akan datang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita pagi hari ini tentang jangan larut dalam kesedihan. Oke, sekarang ibu-ibu yang hadir di sini, siapa yang mau nanya, Bu? Waduh, semangat semuanya. Yang pertama adalah Majelis Taklim Izul Falah dari Tawang Banteng, Tasik Malaya. Iya. Banteng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ratna Sari dari Majelis Taklim Izul Falah, Tawang Banteng, Tasikmalaya. Oke. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ya dong, Sari. Ma, teman saya mempunyai anak yang... Mic-nya di... Teman saya memiliki anak yang cacat fisik dan mental. Sehingga ia malu untuk berbaur dengan Mic-nya di... ibu-ibu dan anak-anak lainnya. Bagaimana mengatasinya? Hadapi dengan iman. Ma asobakum bi musibatin illa bidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Musibah yang menimpa kalian termasuk punya anak yang cacat, bukan keinginan kita kok, tapi itu yang terjadi. Wa may yu'min billah, kata Allah, itu izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk. Satu, hadapi dengan iman. Yang kedua, hadapi dengan ridho.
Ridho tidak ridho, mau tidak mau, suka tidak suka, nerima nggak nerima, rela nggak rela, itu sudah ada kejadian. Anda lihat Al-Hadi 22. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa ini individu kalian masing-masing, semuanya telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan. Jadi ridho. Teriak bagaimanapun akan berubah. 50.000 tahun sebelum kita lahir, musibah kita catatannya sudah ada. Menghadapinya bagaimana? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Otak di atas, nafsu di bawah. Pakai otak, bersyukur saya punya anak. Bersyukur punya anak seperti ini. Pahala saya lebih banyak karena memerlukan kesabaran yang sangat banyak. Iya. Makasih, Ma. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sari dari Tasik Lamaya. Oh, Malaya. Bawa apa dari Tasik ke sini, Bu? Roti goreng. Roti goreng. Waduh, udah roti terus digoreng lagi. Ya. Luar. Udah diturunin dari bisnya? Oh, udah, alhamdulillah. Kalau makan roti goreng itu kan pasti aus ya, Seret ya. Nah, kalau aus minumnya apa yang enak? Iya, air bener ya. Air apa maksudnya? Teh. Ya, betul. Yang paling enak itu memang minum teh manis khas rumahan. Cuma kan repot kalau lagi di studio atau lagi di luar ya. Nah, gimana kalau kita minum aja teh dalam kemasan? Tapi nggak boleh asal teh dalam kemasan ya, Bu ya. Karena kalau kemanisan itu jadi lengket di tenggorokan di sini itu nggak enak banget. Nah ini Bu, ada teh kemasan favorit saya, namanya Mounty Home. Nah Mounty Home adalah teh kemasan pertama yang rasanya khas teh rumahan banget. Nih, moga ini ada rasa leci. Wih, rasanya enaknya dia. Iya, 2 lagi kalau mau. Wih, sesuai body. Iya. Masya Allah, tahu aja nih anak sama kebutuhan emak. Iya, jangan larut dalam kehausan. Ya. Alhamdulillah, makasih. Mudah-mudahan Iya. dengan 2 tidak haus lagi. Iya. Nah bedanya apa nih Mounty Home dengan yang lain? Nih 1 dari teh berkualitas dengan pekat yang pas. Gulanya nggak berlebihan, jadi manisnya nggak lebay. Terus yang ketiga, nggak bikin lengket di tenggorokan. Nih saya minum dulu ya Bu ya. Bismillah. Bener Bu, ya manisnya pas dan gak lengket di tenggorokan. Ini kemasannya juga beda. Transparan jadi kelihatan isi di dalamnya dan desainnya juga trendy. Aduh minum lagi seger banget Bu ya. Ayo ibu-ibu cobain Mounty Home-nya. Nikmatnya khas teh rumahan. Saya yang minum, ibu yang ya. Oke kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA. Time